Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Sastra Bandingan dengan dosen pengampu Ibu Novia Sri Purwaningsih. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai teori resepsi sastra. Kelompok kami terdiri dari Dewi Wulan Sartika, Asdina Maudina, Evi Safitri, Muhammad Abu Hafid, dan Prasasti Yahya Wijaya. Materi pertama mengenai teori resepsi sastra akan disampaikan oleh Asdina Maudina. Teori resepsi sastra. Pengertian teori resepsi sastra. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku memberi sambutan atau tanggapan. Menurut para ahli, yang pertama Ratna mengemukakan secara definitif resepsi sastra berasal dari kata reciper dari bahasa Latin dan reception dari bahasa Inggris, yang berarti sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi didefinisikan sebagai pengolah teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pradoko bahwa resepsi sastra adalah estetika atau ilmu keindahan yang mengacu kepada tanggapan atau resepsi pembaca karya sastra dari waktu ke waktu. Selanjutnya pendapat dari Endaswara. Endaswara mengemukakan bahwa resepsi berarti menerima atau penikmatan karya sastra oleh pembaca. Resepsi merupakan aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Dalam meresepsi, sebuah karya sastra bukan hanya makna tunggal, tetapi memiliki makna lain yang akan memperkaya karya sastra itu. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa resepsi sastra merupakan penelitian yang memfokuskan perhatian kepada pembaca, yaitu bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra, sehingga memberikan reaksi terhadap teks tersebut. Teori resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentangan historis berkenan dengan pemahamannya. Teori menuntut bahwa sesuatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dan konteks pengalaman kesastraannya. Pada tahapan sejarah, resepsi karya sastra terhadap sejarah sastra sangat penting. Yang terakhir, memanifestasikan dirinya sebagai proses resepsi pasif yang merupakan bagian dari pengarang. Pemahaman berikutnya dapat memecahkan bentuk dan permasalahan moral yang ditinggalkan oleh karya sebelumnya dan pada gilirannya menyajikan permasalahan baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Abu Hafid. Abu. Oke, teori slide selanjutnya. Dasar-dasar teori resepsi sastra. Jadi, menurut teori resepsi sastra yang dikembangkan oleh R.T. Seeger dalam bukunya Resep Estetik. Jadi, buku Resep Estetik ini diawali dengan dasar-dasar resepsi sastra ditentukan ada 3 dasar faktor harapan yang dibangun. Tiga dasar tersebut adalah, slide selanjutnya. 3 dasar tersebut adalah yang pertama, norma-norma yang terpancar dari teks-teks yang telah dibaca oleh pembaca. Yang kedua, pengetahuan dan pengalaman atau semua teks yang telah dibaca sebelumnya. Dan yang ketiga adalah pertentangan antara fiksi dan kenyataan, yaitu kemampuan pembaca memahami baik secara horizon
atau sempit dan harapan-harapan sastra maupun dalam horizon luas dan pengetahuannya tentang kehidupan. Jadi pengalaman pembaca yang dimaksud mengindikasikan bahwa teks karya sastra menawarkan efek yang bermacam-macam kepada pembaca, yang bermacam-macam pula dari sisi pengalamannya pada setiap periode atau zaman pembacaannya. Pembacaan yang beragam dan periode waktu yang berbeda akan menunjukkan efek yang berbeda pula. Pengalaman pembaca akan mewujudkan orkestrasi yang padu antara tanggapan baru pembacanya dengan teks yang membawanya hadir dalam aktivitas pembacaan pembacanya. Dalam hal ini, kesejarahan sastra tidak bergantung pada organisasi fakta-fakta literer, tetapi dibangun oleh pengalaman kesastraan yang dimiliki pembaca atas pengalaman sebelumnya. Sudah? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Evi Savitri. Baik, untuk selanjutnya penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sejaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi dengan metode ini dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sejaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner. Oleh karena itu, penelitian resepsi sinkronis ini dapat digolongkan menjadi penelitian eksperimental. Penelitian resepsi sinkronis ini jarang dilakukan oleh peneliti karena sukar dalam pelaksanaan penelitiannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah, bahwa penelitian yang tergolong eksperimental dapat mengalami beberapa kendala saat pelaksanaan di lapangan. Penelitian eksperimental ini sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Penelitian resepsi sastra menggunakan metode sinkronis ini pernah dilakukan oleh Dini Eka Rahmawati, mahasiswa program studi sastra Jawa dari UNES, yang meneliti resepsi masyarakat atas cerita rakyat Beleduk Kuwu dalam skripsinya yang berjudul Resepsi Cerita Rakyat Beleduk Kuwu. Dalam penelitiannya, Rahmawati menggunakan pendekatan reseptif dengan menggunakan penelitian sinkronis. Artinya, penelitian resepsi sastra yang dilakukan atas cerita Beleduk Kuwu ini dilakukan pada tanggapan pembaca yang berada pada satu zaman. Penelitian yang dilakukan Rahmawati menganalisis hasil konstruktisasi masyarakat Beleduk Kuwu di Kabupaten Grogobang. Hasil penceritaan ulang dianalisis struktur cerita dengan perbandingan atas sebuah teks cerita yang diterbitkan Dinas Pariwisata Kabupaten Grobogan. Pembaca yang menjadi responden dalam penelitian tersebut merupakan masyarakat Beleduk Kuwu yang berada dalam satu periode, sehingga dapat dikatakan penelitian yang dilakukan Rahmawati termasuk penelitian yang sukar karena menggunakan resepsi sinkronis. Masih jarang penelitian resepsi sinkronis ini dilakukan para ilmuwan maupun para mahasiswa sastra. Hal ini dapat disebabkan karena faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penelitian resepsi sinkronis. Lalu yang kedua ada penerapan metode resepsi diakronis. Metode diakronis ini merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode, tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentan waktu. Penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra atas karya sastra yang dibacanya, maupun dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud. Umumnya, penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan pembaca yang berupa kritik sastra, baik yang termuat dalam media massa maupun jurnal ilmiah. Penelitian resepsi diakronis ini melihat bentuk fisik teks yang muncul sesudahnya dapat dilakukan melalui hasil intelektual, penyalinan, penyaduran, maupun penerjemahan. Baik penelitian resepsi diakronis itu pernah dilakukan oleh beberapa para ahli sastra, yaitu Yusro Edi Nugroho, Sastra Weda Tama, Agus Nuryatin, Siti Hartati,
Mat Walidin, dan Nur Yatin. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Prasasti. Silakan. Berikutnya ada kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Masing-masing metode dalam penelitian mempunyai kelebihan dan kelemahan. Begitu juga dalam penelitian resepsi sastra. Penelitian sinkronis mempunyai beberapa kelemahan dari segi proses kerjanya karena termasuk penelitian eksperimental. Dinilai sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Penelitian sinkronis hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu. Karya sastra yang terbit beberapa tahun yang lalu akan sulit membedakan antara tanggapan yang dulu dan masa sekarang karena terbentuk masalah waktu. Kelebihan penelitian resepsi sinkronis. 1. Responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. 2. Penelitian resepsi sinkronis dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan kritik atau ulasan mengenai karya sastra. Yang terakhir, dapat dilakukan pada karya sastra populer. Berikutnya, ada kelemahan penelitian resepsi diakronis. 1. Kelemahannya ada peneliti pemula akan mengalami Mohon maaf, kesulitan dalam Untuk layarnya kok pecah-pecah ya. Mohon maaf. pecah-pecah bagaimana? Kayak Oke, iya, baik, saya baik. keluarkan terlebih dahulu ya. Baik. Dulu ya. Baik. Sudah? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Baik, saya mulai lanjut lagi ya. Tadi sampai di kelebihan penelitian resepsi diakronis, oke? Yang pertama ada kelemahannya, yaitu 1. Peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Hal ini karena pada umumnya karya sastra yang dikenal banyak orang telah diteliti resepsinya oleh peneliti-peneliti terdahulu. Misalnya, pada penelitian tanggapan atas belenggu oleh Madame Bovary, Sri Sumaraha dan Bawuk. Kelemahan yang kedua yaitu penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intertekstual. Peneliti akan kesulitan dalam menemukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Sebagai contoh, dalam bidang puisi, peneliti yang menganalisis resepsi atas puisi Gatoloko karya Gunawan Muhammad akan merasa kesulitan dalam mencari teks Gatoloko yang asli. Hal ini mungkin juga dirasakan oleh peneliti teks puisi Asma Radana karya Gunawan Muhammad dan Subagio Sastrowardoyo. Bahkan untuk beberapa puisi modern yang mengadopsi cerita-cerita pewayangan. Selanjutnya, ada kelebihan penelitian resepsi diakronis. Kelebihan yang pertama yaitu dapat menerapkan teori lain seperti teori intertekstualitas, teori sastra bandingan, teori filologi, dan beberapa teori lain yang mendukung penelitian resepsi diakronis. Pada penelitian resepsi diakronis, peneliti dapat melakukan
Peneliti dapat melakukan penelitian atas hasil-hasil intertekstual, penyalinan, penyaduran, maupun penerjemahan yang berupa karya sastra turunan. Biasanya, penelitian dengan menggunakan karya sastra turunan dapat berupa karya sastra turunan dari sastra lama, karya sastra tradisional, maupun karya sastra dunia. Kelebihan resepsi diakronis yang kedua yaitu kemudahan peneliti dalam mencari data, yaitu tanggapan pembaca ideal terhadap suatu karya sastra. Kelebihan yang kedua dari penelitian resepsi diakronis tersebut yaitu tanggapan pembaca ideal terhadap suatu karya sastra, sehingga peneliti tidak harus bersusah payah mencari data dengan teknik wawancara maupun kuesioner pada responden. Baik, segitu saja kiranya yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai teori resepsi sastra. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami sekelompok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.